Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Rahayu dari kelas Kimia Dikb 2019, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam materi ini ada 5 cakupan materi. Yang pertama, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang kedua, mengetahui alasan mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya akan menjelaskan tentang cakupan materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menurut Diplono, negara merupakan satu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, tujuan negara dalam hal ini ada 5. Yang pertama, kemerdekaan menjadi tujuan negara. Yang kedua, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup menjadi tujuan negara. Yang ketiga, keadilan menjadi tujuan negara. Yang keempat, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban menjadi tujuan negara. Yang kelima, kekuatan, kebesaran, dan kekuasaan menjadi tujuan negara. Dalam hal ini, dasar negara menjadi landasan dan sumber dalam menyelenggarakan dan membentuk negara. Lalu, untuk cakupan materi yang kedua itu ada mengetahui alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam hal ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dengan Pancasila, perpecahan bangsa akan mudah dihindari. Yang ketiga, dengan Pancasila, perasaan adil dan tidak adil akan dapat diminimalkan. Dan yang keempat, munculnya rasa kebersamaan antar masyarakat. Lalu, untuk cakupan materi yang ketiga itu ada menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama, sumber yuridis. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sumber historis. Saat sidang mempersiapkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Rajiman Widyodiningrat meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Yang ketiga, sumber sosiologis. Pancasila menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan. Yang keempat, sumber politis. Pancasila menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cakupan materi yang keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia telah sepakat bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, menjelang disahkannya dekret Presiden, pemerintah Indonesia mulai mempraktikkan demokrasi liberal. Namun, setelah disahkannya dekret Presiden, kedudukan Pancasila kembali diperkuat. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, cakupan materi yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan institusional atau kelembagaan. Artinya, dalam membentuk dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua itu ada pendekatan personal atau sumber daya manusia. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang dalam melaksanakan tanggung jawabnya, ia harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.